Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwwata illa billah amma ba'd. Para santri Pondok Pesantren Sabilun Najah, kalian saat ini tentu masih berada di rumahnya, dan tentu kalian pada hari ini juga sudah siap untuk mengikuti pengajian. Dan mari kita mulai pengajian kitab Muhtar Al-Hadits. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza aradallahu bi'abdin idza adzanal muadzinu yaumal jumu'ati harramal amalu. Ini ada hadis, idza adzana, apabila sudah menggunakan adzan al-muadzinu, seorang muadzin, yaumal jumu'ati, pada hari Jumu'ah, harruma al-amalu, maka diharamkanlah segala aktivitas. Artinya ketika sudah azan seorang muadzin pada hari Jumat, kegiatan apapun harus diistirahatkan sampai nanti selesainya hari Jumat. Kenapa? Walaupun perempuan itu minimal menghormatinya. Kalau laki-laki jelas itu pasti sangat terlarang sekali. Kenapa? Laki itu kan mestinya melaksanakan sholat Jumu'ah. Ini malah membuat transaksi atau mengadakan sebuah aktivitas, maka itu jelas tidak boleh. Kemudian hadis yang lain, idza aradallahu bi'abdin khairan ja'ala ginahu fi nafsihi. Apabila Allah menghendaki bi'abdin, kepada suatu hamba, khairan, kebaikan, ja'ala ginahu fi nafsihi wa tuqahu fi qalbihi, maka akan menjadikan Allah kekayaannya pada jiwanya. Karena hakikat kaya itu adalah yang kaya jiwanya. Makanya ada yang lain, keterangannya yang mengatakan al-ghina gina nafsi, bahwa gina itu adalah gina pada jiwanya, gina kaya pada hatinya. Sebab nggak kebayang kalau seorang yang banyak hartanya, hatinya nggak tenang. Orang banyak hartanya, hatinya tidak tentram, maka berarti itu orang yang sesungguhnya bukan orang kaya. Atau orang kaya hatinya tetap selalu merasa kurang, hatinya kurang mulu. Udah punya harta 10, mobil udah 10, ingin 15, udah 15 ingin 20, 20 ingin 30, terus akhirnya dia tidak pernah merasa cukup, dia selalu merasa kurang. Maka sifat kekurangan itu pertanda dia bukan orang kaya. Orang kaya itu satu cukup, dua cukup, enggak cukup. Jadi dia merasa jiwanya cukuplah dengan apa yang dia dapatkan dari Allah. Bahkan itu disyukuri oleh dia, sehingga apa yang dapatkannya membawa keberkahan dalam hidupnya. Beda dengan orang yang tidak pernah merasa bersyukur kepada Allah, sehingga seberapapun pasti dia akan merasa kurang. Maka itu berarti orang yang tidak pernah tenang karena kekurangannya, orang yang tidak pernah makmur karena merasa kekurangannya. Beda kalau seorang yang berjiwa kaya raya, hatinya sangat kaya sekali, apapun yang Allah berikan, sejumlah apapun banyaknya, dia tetap merasa bersyukur kepada Allah. Dan dia bisa menerimanya dengan senang hati, dan bisa memanfaatkannya sebagaimana mestinya yang diatur oleh aturan syariat Allah. Sehingga seberapapun dia akan bisa menikmatinya, dan dia akan memiliki kelapangan dadanya. Dan insya Allah yang dimilikinya dia, yang dinikmatinya oleh dia, dan disyukuri oleh dia, insya Allah bakal membawa berkah. Tidak bergantung kepada nilai dan jumlahnya, tetapi berapapun juga jumlahnya, berapapun juga nilainya, yang jelas dari Allah harus disyukuri.
Sehingga kalau dia sudah bisa menerima, mensyukurinya, berkah, bahagia, kaya raya dia. Nah, wa tuqahu fi qalbihi, dan hatinya bertakwa kepada Allah. Hatinya bertakwa kepada Allah. Jiwanya kaya raya, hatinya takwa kepada Allah. Maka orang yang hatinya takwa kepada Allah, sudah dia tidak mempunyai ambisi dalam arti serakah dalam hidup ini. Dia akan berjalan sesuai dan seiring dengan suatu hal yang diridhoi oleh Allah. Dia tidak memaksakan kehendak, dia tidak memaksakan diri, dia berusaha sekuat tenaga, dia memacu segala kemampuannya, tapi dia tidak serakah. Dia berusaha untuk segala yang diinginkannya, sebatas dia ikhtiar dan dia sadar bahwa segala itu berada pada Allah, termasuk ijabahnya dari Allah. Juga kita mendapatkan juga itu dari Allah. Hakikatnya kita berusaha sekuat tenaga, tapi pada prinsipnya semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Usaha kita tidak mutlak bisa menghasilkan. Tidak sedikit orang yang usahanya habis-habisan, tapi hasilnya tidak seberapa. Banyak orang yang usahanya tidak begitu melelahkan, tapi Allah berikan hasil yang memuaskan. Kenapa? Karena mungkin ketika dia berusaha, berikhtiar dasar dengan ketakwaan. Nah, orang yang takwa itu hatinya takwa, dia adalah orang kaya justru. Sehingga kalau kita membuat perumpamaan, ada orang kaya yang tidak takwa, ada orang miskin yang tidak takwa. Sebetulnya yang kedua ini tidak ada. Sebab semiskin-miskinnya orang bertakwa itu lebih kaya daripada orang yang kaya tidak bertakwa. Semiskin-miskinnya orang yang takwa lebih kaya dari orang yang kaya tidak bertakwa. Jadi kalau sudah seperti itu, berarti yang miskin tidak ada yang miskin, yang takwa tidak ada yang miskin. Sebab semiskin orang takwa itu lebih kaya daripada orang yang kaya raya. Nah, itu luar biasa. Karena kita tahu bahwa orang yang takwa itu dijamin oleh Allah kehidupannya dunia dan akhirat. Segalanya berada pada jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia berada pada jalur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Para santri sekalian, maka takwalah harus menjadi tujuan hidup kita. Karena orang yang sukses itu justru orang yang bertakwa. Orang yang terhormat itu justru orang yang bertakwa. Semakin dia terhormat, dia semakin dia bertakwa, dia semakin terhormat. Sebaliknya, semakin rendah ketakwaannya, harganya seperti itu. Semakin tidak ada kehormatannya, ketakwaannya, maka berarti di sisi Allah tidak ada kehormatan bagi dia. Dengan demikian, takwa adalah segalanya. Maka kalau ada di hadis ini, apabila Allah menghendaki seseorang hamba baik, maka lapang dadanya dan takwa hatinya. Jadi kalau sudah hatinya takwa, dia sami'na wa ata'na kepada aturan Allah, maka dia pasti tidak ada beban di hatinya. Semuanya adalah dia jalani dengan senang hati. Kenapa? Rasanya sudah benar-benar menyatu dengan apa yang disebut kebaikan dan ketakwaan. Jiwanya dan ketakwaannya menjadi satu. Sehingga apapun yang datang kepadanya perintah dari Allah, bagi dia bukan sebuah beban, tapi itulah sesuatu hal yang penghargaan, kehormatan. Itu adalah kehormatan. Jadi yang datang dari Allah apapun juga itulah kehormatan. Sehingga dia bisa menjalankan semuanya dengan senang hati dan lapang dada, sehingga dia beramalnya tulus, ikhlas, semata-mata karena Allah Ta'ala, tidak ada tendensi selain itu. Maka dia adalah dijadikan oleh Allah orang-orang pilihan, terhormat di sisi Allah. Idza arada Allahu bi 'abdin khairan faqihahu fiddin. Faqihahu fiddin. Apabila orang menghendaki kepada seorang hamba akan menjadikan seorang yang baik, faqihahu fiddin, maka dia senantiasa untuk berusaha paham terhadap
urusan-urusan agama. Jadi apabila Allah menghendaki seorang hamba menjadi orang yang baik, cirinya adalah dia senang untuk mencari tahu tentang hukum-hukum Allah, mencari ilmu tentang agama Allah, mencari pemahaman tentang nilai-nilai ubudiyah, nilai-nilai ibadah kepada Allah. Jadi apabila seseorang dia rajin gemar menuntut ilmu untuk bekal ibadah, ilmu tentang mengetahui bagaimana seharusnya manusia, bagaimana orang supaya diridhoi oleh Allah, bagaimana manusia supaya menjadi orang yang tahu kepada Allah, berusaha untuk mencari ilmunya itu, maka itu pertanda orang yang insya Allah oleh Allah akan dikehendaki menjadi orang yang baik. Wazahaduhu fid dunya wabasaruhu uyubahu. Nah, dia selalu masalah duniawi perlu penting dalam kehidupan ini, tapi tidak serakah, yang bukan berarti tidak butuh sama sekali. Dia butuh tapi tidak serakah. Apa yang menjadi kebutuhannya dia penuhi, apa yang menjadi hal yang perlu dalam hidup ini dia penuhi, hanya tidak ambisi berlebihan, norma saja, sehingga bagi dia tidak ada yang beban dalam kehidupan ini. Para santri yang berbahagia, jadi dari beberapa hadis ini, yang pertama adalah kalau kita sedang dimanapun berada, pas ada Jumat, berhentikanlah aktivitas kita, berhenti, semua arahkan untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, apabila seorang Allah menghendaki seorang itu menjadi orang yang baik, nah biasanya dia jiwanya kaya dan hatinya takwa. Jiwanya kaya, hatinya takwa. Al-gina gina nafsu, al-gina gina nafsi, bahwa kaya itu adalah yang kaya pada hatinya, pada jiwanya, sehingga seorang semakin kaya raya hatinya, semakin damai hidupnya. Itulah pertanda orang yang kaya hidupnya. Kemudian tambah lagi, wa tuqahu fi qalbi, hatinya takwa. Orang takwa sudah tidak merasa kurang lagi dari apa yang ada di bumi ini. Mereka dicukupi oleh Allah, baik cukupi secara materi juga secara spiritual, secara kejiwaan dia merasa cukup. Bahkan dia lebih banyak bersyukur kepada Allah, menerima apa yang datang dari Allah, sehingga dengan dia menerima apa yang datang dari Allah dan dimensyukurinya, otomatis dia akan diberkahkan hidupnya. Ketiga tadi, kemudian juga Allah yang menghendaki seorang hambanya baik, juga faqihahu fiddin, dia gemar untuk menuntut ilmu agama buat bekal mengabdi ibadah tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini semua bisa kita miliki, dan sehingga kita bisa menjadi orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.